Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Channel yang dimana selalu update terus mengenai dunia cryptocurrency. Jadi kalau kalian ingin mau Jadi kalau kalian ingin mau mendapatkan update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency guys, jadi kalian harus subscribe channel gua ya. Tidak wajib, cuma harus ya. Dan nyalakan juga notifikasinya agar kalian selalu standby jika gua update video gitu. Oke, dan kalau kalian sudah subscribe gua, kamu akan bisa join untuk mengikuti giveaway gua senilai 1 juta untuk 5 orang pemenang. Jadi masing-masing akan mendapatkan 200.000. Ya lumayan lah ya. Dan syaratnya gampang aja, cuma subscribe channel gua, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Sesimpel itu. Gua bakalan undi live di YouTube gua tanggal 25 Desember. Dan ingat, gua akan ngadain giveaway setiap bulannya dan selalu akan meningkat guys. Jadi hari ini bulan ini 1 juta, bulan depan 2 juta, bulannya lagi 3 juta, seterusnya. Jadi kalau kalian wajib subscribe channel gua. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini ada berita duka, asik. Berita duka tapi kok senang ya. Cuman persoalannya ini dalam, ya tetap aja dalam dunia cryptocurrency ya. Jadi kabar dukanya itu ada datang di 2 negara yang kalau teman-teman perhatikan ya, ini negara ini tuh agak sedih juga ya karena sudah memberlakukan menindak keras yang namanya cryptocurrency guys. Jadi di sini dijelaskan bahwa Cina melarang video pendek terkait cryptocurrency di berbagai platform sosial. Asik, platformnya udah lancar ya. Oke, di sini juga dijelaskan bahwa pemerintah Cina telah memperpanjang tindakan kerasnya terhadap cryptocurrency. Ya, jadi dalam publikasi terbaru oleh Asosiasi Layanan Netcasting Cina, negara tersebut telah melarang ya berbagai video yang mempromosikan aset digital seperti Bitcoin dan aset cryptocurrency lainnya. Wow, gila. Menurut kalian gimana guys? Ada pendapat jadi di Cina sekarang sudah dilarang keras ya. Apakah menurut kalian Indonesia juga termasuk di Asia atau bahkan di dunia semua cryptocurrency akan dilarang? Menurut kalian bagaimana? Coba kalau ada kalian punya pendapat, tolong ditulis di kolom komentar aja guys buat bahan sharing. Oke, terus apa aja sih? Nah, di sini juga dijelaskan bahwa jadi larangan itu akan berlaku untuk platform termasuk Douyin, TikTok. Waduh, TikTok guys, TikTok. Siapa nih yang suka dengerin di TikTok tuh banyak banget ya. Kalau kalian mau dapat update news juga di TikTok tuh sebenarnya banyak banget. Bisa, tapi di situ kalian jangan FOMO ya. Soalnya di situ kebanyakan keuntungannya aja dunia cryptocurrency yang kadang di-share. Jadi ini sebenarnya juga dalih atau pasal tolak ukur menjadi pelarangan ya. Karena kalau kalian buka TikTok terus kalian FOMO dan beli di pucuk, kalian stres bunuh diri, waduh gawat guys. Bagaimana menurut kalian? Ada gue kebayang sih, ada nggak sih orang yang bunuh diri gara-gara cryptocurrency? Oh ya, gue udah buatin guys videonya, coba kalian lihat di video-video gue udah buat mengenai kasus-kasus cryptocurrency ya, yang orang bunuh diri, stres, batal nikah dan lain-lain. Ada guys ternyata ya. Oke, di sini dilanjut TikTok juga tapi versi Cinanya ya. Terus di sini ada juga Kuaxiao, gue nggak tahu guys. Terus di sini juga aplikasi perpesanan ya, mungkin kalau di Indonesia tuh kayak WhatsApp lah. Kalau di Cina tuh namanya WeChat guys ya. Oke, menurut kalian gimana guys? Gila sih sampai dilarang loh nge-share. Jadi kalau kalian nge-share video berkenan dengan dunia cryptocurrency, gila sih, parah banget ya. Oke, terus di sini juga ada alasan sebenarnya dibalik mereka tuh melarang jangan nge-share dunia cryptocurrency atau di media manapun di Cina guys. Ya, yang pertama adalah di sini dijelaskan bahwa awalnya pemerintah melarang perdagangan dan penambahan kripto. Ya, kita udah tahu bersama guys, di Cina itu kemarin memang dia sudah melarang kayak ya udah. Jadi kalau kalian mau trading di dunia cryptocurrency atau mau menambang di kripto di Cina itu nggak boleh ya. Dan sekarang sudah
ditambah lagi bahwa orang yang nge-share, orang yang tag video mengenai dunia cryptocurrency itu dilarang guys, dilarang keras di Cina. Wadaw. Amazing sekali nih Cina ya. Oke, tapi alasan sebenarnya adalah bahwa mata uang digital mengancam stabilitas keuangan negara. Ya, lagi-lagi tentang politik lagi guys ya. Kita udah bahas di video gue, udah banyak membahas tentang alur politik negara ya. Mau di Amerika Serikat dan bahkan di lain-lain manapun. Oke, gue bakalan ngajak ke negara yang kedua guys. Jadi negara yang kedua di sini juga ada. Ternyata jadi ini Reserve Bank of India ya meminta dewan untuk memberlakukan larangan total terhadap kripto. Wah gila, larangan total guys. Pokoknya sama aja kayak Cina, pelarangan nggak boleh. Kalau di Cina kan nggak boleh nge-share video dan lain-lain mengenai dunia cryptocurrency. Nah di India itu banknya India, kalau di Indonesia itu Bank BI ya, Bank Indonesia ya, itu meminta dewan ya, kalau di kita tuh anggota dewan lah ya deh, anggota dewan yang suka tidur gitu kan kalau rapat ya meminta dewan untuk memberlakukan larangan total terhadap kripto guys. Ya di sini juga udah baca pada intinya. Jadi Bank Sentral India mempresentasikan dengan sangat panjang lebar kepada dewan bahwa ini tuh sangat memprihatinkan keseriusan ya, serius yang berkaitan dengan stabilitas makroekonomi dengan keuangan di sini guys. Jadi sudah banyak beberapa negara yang mungkin khawatir tentang ya itu tadi dalam artian kalau sudah Bitcoin atau cryptocurrency merajalela, ya semuanya bank-bank akan pada tutup guys. Dan kita udah tahu bersama kan sebenarnya ini politik ya. Karena kenapa? Aset orang kaya, aset orang-orang yang berada itu tuh semua uangnya disimpan di dalam bank guys. Ada pula juga mungkin ya ke investor, ke startup gitu ya. Mungkin di Indonesia kita udah banyak tahu para orang-orang kaya kadang membuat perusahaan baru gitu kan, kayak gitu. Dan yang gue juga mau sedikit mengulas di sini pembahasan mengenai di Indonesia guys. Jadi sebenarnya di Indonesia tuh sebenarnya ada pelarangan gak sih? Oke, di sini juga gue kutip ini tuh hari Selasa 15 Juni 2021 ya. Ini tuh dikutip gini. Di Indonesia nih, ini di Indonesia ya. Tadi udah di India udah, Cina udah, sudah fix pelarangan cryptocurrency tidak boleh. Ya, kecuali kalau di India tadi masih sebatas usulan ya. Jadi di sini di Indonesia guys, BI Bank Indonesia tegas ya melarang kripto digunakan sebagai alat pembayaran. Wow, gila sih. Menurut kalian gimana? Apakah benar-benar cryptocurrency akan dilarang di Indonesia? Tapi sepanjang ini ya, kita udah tahu di Indonesia bagaimana, gue juga masih bisa buat konten tentang cryptocurrency. Jadi masih aman-aman aja sebenarnya. Cuman mungkin di sisi ini adalah tentang transaksi alat tukar menukar. Di Indonesia memang belum ada. Tapi kalau gue nggak salah dengar dan nggak salah baca di TikTok, gue pernah lihat ada satu ada satu perusahaan atau ada satu warung makan kalau nggak salah ya. Pada intinya kalau kalian udah lebih tahu lebih lanjut yang perihal ini, tulis di kolom komentar sejelasnya bagaimana, apakah benar ini ada. Mereka sudah mengaplikasikan pembelian jadi bisa menukar makanan, membayar makanan itu menggunakan cryptocurrency. Gue nggak tahu apakah itu Shiba atau Dogecoin ya kalau nggak salah ya. Ya seperti itu guys. Jadi bagaimana menurut sisi pandangan kalian? Apakah benar di Indonesia atau di negara manapun? Kalau kita udah lihat sih di sisi poinnya di sini ya, di India, di Cina, di mana lagi di Indonesia juga sudah memberlakukan pelarangan ya terhadap dunia cryptocurrency. Tapi menurut gue secara pribadi ya, gue udah sering jelaskan bahwa kalau kita melihat dengan kasusnya Grab dan Gojek pada waktu itu 2010 yang sangat viral sampai 2014, belum ada undang-undangnya, tapi sudah kita sudah membutuhkan jasa itu sehingga akhirnya negara lah yang dipaksa oleh keadaan untuk membuat undang-undangnya guys dan pengaturannya. Dan gue rasa seperti itu juga. Jadi kan menurut gue secara pribadi ini cryptocurrency udah merasuk ke dalam sukma gue guys, asik, merasuk ke dalam dada gue, serius udah kayak jadi kebutuhan gitu kan. Nah mungkin teman-teman di Indonesia juga banyak mendapatkan cuan mengalami di dunia cryptocurrency, jadi kayak udah
gimana ya, udah susah gitu dilarangnya gitu. Jadi kalau ada pun undang-undang yang melarang dunia cryptocurrency di Indonesia, ya gue yakin negara lah yang bahkan dituntut oleh keadaan rakyatnya yang membutuhkan dunia cryptocurrency. Itu pendapat gue secara pribadi. Kalau kalian punya pendapat, tulis di kolom komentar dan enjoy aja terus di channel gue. Pastikan kalian subscribe channel gue, like, dan kalau kalian mau share, thank you banget. Kalau kalian mau share, titip salam sama keluarga kalian, pacar kalian, ya malam minggu masih lama kan. Oke, gue lanjut aktivitas juga. Thank you banget. Dari gue, Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.